Ibadah yang benar itu penuh emosi yang ditahan. Bukan ibadah yang gak ada emosi lalu dipancing-pancing. Saudara, kalau ibadahnya pancing-pancing emosi itu ibadah palsu. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Shalom, saudara-saudara netizen penonton saya yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang Kristen yang ingin menggunakan akal sehatnya dengan baik, seperti perintah Tuhan kita. Selamat datang kembali di channel saya. Di saat ini, saya ingin kalian mendengarkan sebuah cuplikan khotbah yang sangat menarik sekali, berbicara tentang ibadah Kristen yang baik dan benar, ibadah Kristen yang sejati. Mari simak cuplikannya. Di dalam kebaktian, di dalam ibadah, kadang-kadang puji-pujian begitu mengharukan, sehingga yang pimpin pujian, kita yang menyanyi, merasa sangat sulit menahan emosi. Tapi kita tetap berusaha tahan. Ibadah harus berlangsung dengan tertib, dengan baik. Satu kali ada seorang pemimpin pujian, seorang penyanyi yang Pak Stephen Tong undang dari luar negeri. Dia memimpin pujian, lalu ketika sampai di dalam menyanyi lagu Amazing Grace, dia berhenti dulu, dia tutup mata, kemudian baru dia pimpin nyanyi. Lalu Pak Stephen Tong tanya, kenapa sebelum kamu pimpin lagu Amazing Grace, kenapa kamu tutup mata dulu? Dia bilang, saya berdoa. Berdoa apa? Saya berdoa karena lagu ini selalu bikin saya nangis. Kalau saya nyanyi Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch. Begitu sampai that saved a wretch like me, saya nggak bisa selesai, saya pasti nangis. Nah, bagaimana mau pimpin pujian kalau pemimpin pujiannya nangis? Mari sudah kita nyanyikan Amazing Grace. Amen. Nangis, nggak bisa nyanyi. Maka dia doa, Tuhan berikan saya pengendalian diri, supaya saya bisa kuasai diri dan bisa memimpin orang nyanyi. Ini ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu penuh emosi yang ditahan. Bukan ibadah yang nggak ada emosi lalu dipancing-pancing. Saudara, kalau ibadahnya pancing-pancing emosi itu ibadah palsu. Kalian mau nangis nggak jemaat? Enggak ya? Kita ulangi lagu ini ya, ayo redupkan sedikit. Musik lebih lambat dong, gitu ya, supaya orang nangis. Jadi nggak pengen nangis, dipaksa nangis. Ini kan palsu ya. Ini kayak latihan acting nyanyi. Nangis, sorry. Saya pernah pimpin kebaktian kebangunan rohani di daerah Sitiarjo. Nah, situ banyak sekali jemaat yang datang. Ternyata mereka terbiasa kalau calling itu harus nangis. Jadi waktu saya calling, mari maju yang mau terima Tuhan, mulai terisak-isak. Saya pikir, lumayan ya, kayak Johnson saya gitu. Lalu mereka maju, lalu saya lihat, loh yang maju kok nangisnya dipaksa. Nggak mau nangis tapi dipaksa. Jadi ada ibu-ibu maju, nggak bisa nangis. Karena memang khotbahnya mungkin kurang mengharukan. Jadi mereka paksa diri nangis. Ini nggak benar. Ibadah bukan pemaksaan. Ibadah bukan memanipulasi perasaan. Nah, maka saudara, ketika penyanyi ini merasa ini lagu sangat mengharukan, saya bisa menangis, tapi saya harus mengendalikan diri. Nah, saya kalau pimpin ibadah di dalam ibadah kedukaan, sulit untuk mengendalikan, tidak bersedih, mengekspresikan dalam tangis. Apalagi kalau nyanyi lagu Kasih Allah Amat Besar. Wah, itu saya sulit sekali menahan diri. Tapi saya harus tahan, karena saya sedang pimpin jemaat menyanyi. Nah, itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati penuh dengan emosi, tapi kita mau kendalikan diri. Sedangkan ibadah yang palsu, nggak ada emosi. Mesti dipancing lewat pancingan-pancingan. Jangan senang ibadah pancingan. Biar kita senang beribadah di dalam penguasaan diri yang baik. Nah, saudara, kalau dengar ini atau nanti dengar dari streaming atau apa, jangan tersinggung ya kalau gerejamu seperti yang saya katakan itu, yang ibadahnya salah. Gak usah tersinggung. Lebih baik saudara cari kebenaran. Kebenaran tidak peduli perasaanmu. Ini dikatakan oleh seorang komentator politik Israel ya. Dia bilang, truth doesn't care about your feelings. Benar ya benar. Saudara, kalau gak suka 4, angka 4 jelek, saudara tetap harus mengakui 2 tambah 2 itu 4. 2 tambah 2 berapa? Gak mau, saya benci 4. Jangan singgung saya. Loh, memang 2 tambah 2 4 kok. Gak boleh. Aku benci 4. Hargai perasaanku dong.
Loh ya, gimana ya, 2 tambah 2 memang 4. Yang benar ya benar. Lebih baik perasaan kita disesuaikan dengan kebenaran ketimbang perasaan kita gampang tersinggung oleh kebenaran. Nah itu sebabnya waktu beribadah kita menahan diri meskipun emosinya sudah besar karena kita mencintai Tuhan. Tapi kalau emosi mesti dipaksakan, something wrong with us and something wrong with the worship. Ada yang salah dengan ibadah yang memaksakan emosi. Ada yang salah dengan ibadah kalau saya tidak mempunyai emosi yang tepat. Teman-teman, saya berharap kalian bisa paham ya maksud dari Pak Jimmy itu, bahwa kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang sejati ya tentu juga terlihat dari bagaimana kehidupan beribadah kita. Kalau kita ingin beribadah kepada Tuhan, kita harus menguasai diri. Tuhan berfirman di Alkitab untuk ada penguasaan diri ya kan, dan ibadah harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, bagaimana bisa Tuhan memerintahkan kita untuk hidup seperti itu, tapi di dalam ibadah Tuhan membiarkan kita bertindak seliar mungkin, nangis sekencang mungkin, loncat segila mungkin, dan sebagainya. Itu nggak benar. Sorry to say, saya tahu banyak orang yang suka beribadah seperti itu di zaman sekarang. Dan mungkin banyak yang gak suka dengan apa yang Pak Jimmy sampaikan, dan Pak Stephen Tong, dan juga yang saya terus ulangi di dalam video-video saya. Untuk beribadah dengan sopan dan teratur, dengan menggunakan liturgi yang baik dan benar, dan tidak asal-asalan. Ini semua pasti banyak gak suka. Tapi minta maaf, kebenaran adalah tetap kebenaran. Dan mungkin ada yang bilang, ayo pakai theological triads. Perbedaan ibadah nggak penting. Bagi saya penting. Kenapa? Bagi saya memang ada yang namanya theological triads. Tapi yang secondary ataupun yang tersier itu bukan nggak penting sama sekali. Itu penting juga meskipun bukan yang paling penting. Tapi penting dan harus tetap kita tegaskan untuk bisa menghidupi kehidupan beribadah yang benar dan baik. Saya percaya teman-teman, orang-orang bijaksana itu bukan menuntut sesuatu sesuai keinginannya, tapi dia mengontrol keinginannya untuk sesuai dengan sesuatu, apalagi kebenaran, apalagi hal yang benar-benar dinyatakan oleh firman Tuhan, bahwa beribadah harus sopan, beribadah harus tertib, perasaanmu atau hatimu suka atau tidak, sudah begitu firman Tuhan. Saya dulu sangat benci dengan ajaran predestinasi. Saya waktu itu belum membaca Alkitab dengan baik, dengan benar. Saya hanya mengikuti perasaan saya bahwa nggak mungkin Tuhan sudah memilih. Itu nggak adil dan sebagainya. Tapi ketika saya pelajari, saya mendapati memang begitu ajaran Alkitab. Terus bagaimana? Apakah saya mau ngotot dengan perasaan saya? Kan tidak. Saya harus sesuaikan perasaan saya dengan kebenaran yang Alkitab nyatakan. Maka saya percaya ajaran predestinasi. Jadi sorry to say teman-teman, kalian benci atau tidak, kebenaran ini akan tetap kami suarakan. Ya, Tuhan memberkati.